Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga Anda sehat selalu. Semoga Anda tetap menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah dan mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Baik, untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran geografi khususnya di bab 6 ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Anda cek classroom Anda, pantau terus, yaitu Anda harus mengisi absen dan memperhatikan media pembelajaran yang saya berikan dan tugas yang saya berikan. Baik, untuk pertama kita akan bahas bab 6 ya. Baik, untuk di bab 6 mata pelajaran geografi ini tentunya kompetensi dasarnya adalah menganalisis keragaman budaya sebagai identitas nasional berdasarkan keunikannya dan persebarannya. Apa saja indikator yang akan kita pelajari? Yang pertama tentunya mengenai konsep budaya. Di konsep budaya ini indikator pembelajarannya yang pertama adalah siswa dapat mendefinisikan pengertian dari budaya itu sendiri. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi wujud-wujud kebudayaan. Kemudian siswa dapat memahami unsur-unsur kebudayaan. Baik, untuk pertama kali kita akan bahas dulu mengenai konsep budaya yang terdiri dari 3 indikator pembelajaran. Baik, untuk di bab 6 keragaman budaya ini Anda bisa lihat gambar yang tertera, yaitu ada sekelompok wanita Bali yang sedang menganyam ya, menganyam bahan-bahan alami, yaitu misalnya dilihat dari daun kelapa ya, daun kelapa yang dianyam mungkin membentuk suatu produk yang mereka hasilkan. Tentunya karya yang mereka hasilkan ini berhubungan erat dengan pembelajaran kita kali ini. Tentunya berkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan ya. Baik. Untuk pertama, kita akan bahas dulu mengenai pengertian dari kebudayaan. Untuk pengertian kebudayaan di sini, kata budaya tentunya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Kata budaya merupakan bentuk jamak. Nah, bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal. Nah, berikut ini definisi yang diberikan oleh beberapa tokoh ahli. Yang pertama menurut Herkovits. Nah, Herkovits ini dia mengatakan bahwa kebudayaan menjadi bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Nah, berarti di sini kita bisa tarik kesimpulan manusia sebagai pihak yang menggerakkan suatu kreativitas mereka untuk menciptakan suatu karya. Nah, di sini ada hubungan antara manusia dan kebudayaan, di mana kebudayaan itu tercipta karena adanya manusia. Itu ya. Sedangkan menurut Konjaraningrat di sini ada kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar ya. Nah, tentunya di sini kita bisa juga tarik kesimpulan bahwa kebudayaan ini merupakan bagian dari gagasan, tindakan, dan hasil. Jadi ada 3 proses yang mereka terapkan. Di sini ada namanya gagasan. Tentunya kalau kita akan membuat suatu karya, tentunya harus dilandasi dengan gagasan. Apa itu gagasan? Tentunya adalah nilai atau pemikiran yang diciptakan oleh manusia, di mana pemikiran yang dibentuk manusia itu akan mengarahkan seseorang tersebut untuk diimplementasi atau diperlakukan atau menciptakan suatu tindakan yang bernilai. Nah, tentunya dari gagasan ke tindakan itu akan menciptakan suatu produk atau karya. Nah, di sini tentunya menurut Konjaraningrat di sini ada 3 sumber yang mereka gunakan. Yang pertama ada rasa, karsa, dan karya, yaitu gagasan, tindakan, dan hasilnya ya. Nah, di mana karya yang dihasilkan manusia itu dijadikan milik diri manusia. Jadi setelah mereka menciptakan suatu hasil atau karya, mereka sudah miliki dan wajib diapresiasi ya. Nah, itu pengertian dari kebudayaan. Baik, di indikator kedua ini tentunya kalian harus mengidentifikasi apa saja sih wujud-wujud kebudayaan. Tentunya
Wujud kebudayaan itu ada 3. Yang pertama ada gagasan, ada tindakan, dan ada hasil karya manusia. Untuk gagasan tentunya di sini bentuknya antara lain berupa, nah di sini ada kumpulan ide, kemudian gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Baik, jadi di sini yang saya jelaskan sebelumnya yang sudah didefinisikan oleh Konjaraningrat bahwa gagasan di sini memiliki peran penting karena merupakan awal dari munculnya kebudayaan yang akan diciptakan oleh manusia. Misalnya gagasan yang dibentuk oleh manusia itu berupa nilai, norma, peraturan, bahkan ide-ide pemikiran yang memang sudah mereka rancang untuk menciptakan suatu tindakan. Nah, tindakan apa yang akan selanjutnya mereka lakukan? Nah, gagasan ini tentunya berfungsi sebagai penghasil dari implementasi atau tindakan yang selanjutnya mereka akan lakukan. Oke, yang kedua ada tindakan. Di sini adalah contoh tata cara, upacara, tradisi, selamatan untuk bayi. Nah, itu merupakan contoh dari tindakan. Nah, setelah gagasan tadi muncul namanya tindakan atau implementasi dari gagasan yang mereka buat. Nah, tindakan ini tentunya sudah secara konkret dilihat oleh manusia bagaimana gagasan itu muncul, kemudian kita bisa lihat menggunakan panca indera kita. Selanjutnya yang ketiga ada hasil karya manusia ya. Bagaimana sih hasil karya manusia yang diciptakan? Tentunya hasil karya manusia itu berupa material yang diciptakan oleh manusia itu. Misalnya ya berupa benda-benda budaya seperti tugu peringatan dan candi. Tentunya berkaitan dengan hasil rangkaian gagasan dan tindakan yang proses ketiga itu menciptakan hasil karya. Hasil karya manusia itu bukan hanya berupa benda-benda ya, tentunya juga bernilai estetika, misalnya seni tari, gerakan-gerakan seni tari, kemudian seni musik, itu semua adalah hasil karya manusia yang sudah diakui atau diapresiasi oleh manusia itu sendiri. Seperti itu ya wujud kebudayaan. Jadi ketiga wujud kebudayaan ini berkorelasi. Mohon maaf. Sangat berkorelasi ya, misalnya gagasan, tindakan ke hasil karya manusia. Jadi kalau gagasan itu bisa dikata merupakan pola pikir atau rangkaian yang diciptakan oleh manusia. Kemudian tindakan adalah implementasi dari gagasan yang sebelumnya mereka buat. Sedangkan hasil karya manusia adalah hasil atau hasil atau perwujudan dari gagasan dan tindakan yang sudah sebelumnya dilakukan. Baik, sekarang kita melangkah di unsur-unsur kebudayaan ya. Silakan perhatikan, jadi unsur-unsur kebudayaan itu ada 7 dalam buku Universal Category of Culture. Menurut Klughorn berpendapat bahwa dalam unsur-unsur kebudayaan itu terdapat 7. Yang pertama kita lihat dari bahasa ya. Ya, silakan lihat dari bahasa. Nah, di bahasa ini tentunya kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial itu yang diungkapkan secara simbolik dan mewariskan kepada generasi penerusnya tentunya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, di sini bahasa menduduki posisi pertama atau peranan penting dalam analisa kebudayaan manusia. Oke, selain mempelajari mengenai asal-usul suatu bahasa, ditinjau dari kerangka bahasa dunia dalam antropologi linguistik di sini juga dipelajari masalah dialek atau logat. Nah, di sini tentunya merupakan bagian dari bahasa ya, misalnya logat dan dialek. Tentunya setiap etnis memiliki dialek yang berbeda-beda. Nah, bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi antara berbagai masyarakat yang tinggal di suatu daerah maupun antar negara ya, tentunya berbeda-beda dialek yang mereka gunakan. Nah, di sini ada perbedaan antara bahasa menurut lapisan sosial masyarakat yang disebut tingkat sosial. Nah, di sini juga disebut dengan social life
social life of speech itu ya. Jadi setiap daerah memiliki keunikan tersendiri mengenai bahasanya. Baik, selanjutnya kita masuk di sistem pengetahuan. Apa saja di sistem pengetahuan itu sendiri? Tentunya, nah sistem pengetahuan itu dalam kultur universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Di sini 7 unsur kebudayaan. Sebelum saya melangkah ke unsur berikutnya, kalian bisa lihat di buku sejarah kelas 10 semester 1 ya guys. Baik, untuk sistem pengetahuan sangat luas batasannya, karena kenapa? Dia mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Namun yang menjadi kajian dalam antropologi tentunya bagaimana pengetahuan manusia digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Tentunya pengetahuan yang sudah mereka buat tentunya harus sangat bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi